Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Named berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2020 nomor soal 16 sampai dengan nomor 20. Namun sebelum saya melakukan pembahasan, saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua untuk subscribe, like, serta komennya, dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan yang terupdate dari channel saya. Oke, kita masuk ke soalnya. Di soal nomor 16, jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif dengan A tambah B kurang dari C tambah D yang memenuhi AC ditambah BD sama dengan 34 dan AD tambah BC sama dengan 43, maka nilai C plus D dikurang dalam kurung A tambah B berapa? Informasi yang diberikan hanya AC ditambah dengan BD 34 dan semuanya positif ya. Kemudian ini AD ditambah dengan BC adalah 43. Ini bisa kita jumlahkan. Ini sama-sama punya A, berarti bisa jadi A dalam kurung C ditambah D. Kemudian ini sama-sama punya B ya, berarti B dalam kurung C tambah D atau D tambah C sama saja. Ini saya jumlahkan 77. Nah, ini berarti sama-sama punya C plus D. Berarti A ditambah B dalam kurung C plus D, karena sudah sama-sama ini. Nilainya adalah 77. Dan ini adalah bentuk perkalian, sementara 77 adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima itu bukan bilangan prima ya. 7 kali 11 kan enggak, berarti bukan ya, bukan bilangan prima. Nah, perkalian 77 itu memungkinkan bisa dapat angka dari pertama, kalau ini karena di sini jelas A tambah B kurang dari, berarti ini lebih kecil ya. Berarti ini bisa 1 dengan 77, bisa juga 7 dikali 11. Jadi kemungkinan datanya ini. Karena kalau kita melangkah lebih jauh lagi malah makin jelimet. Artinya lebih baik kita menggunakan sistem trial error. Berarti kalau awal yang pertama kita menggunakan 1 dikali 77 dalam arti berarti 1 dikurang ini tulis 77 ya, 77 dikurang 1, maka perolehannya adalah 76 dan tidak ada jawaban. Nah, bagaimana kalau misalkan jadi 11 dikurang 7? Nah, ini ada jawabannya 4, maka jawabannya langsung kita peroleh 4. Jadi tanpa kita tahu berapa nilai A, B, C, D, nah kita bisa langsung tahu apa yang diminta dari soal. Jadi jauh lebih mudah ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 17. Di nomor 17, jika log dari fx ditambah log gy sama dengan log 1 ditambah z, dan z sama dengan x tambah xy tambah y, maka, nah, ini logaritma, nah, penggabungan ya, berarti log fx, nah ini ditambah log y, maka kali ya, jadi kalau tambah berarti g y sama dengan, nah ini log 1 ditambah z, sehingga kita bisa tahu bahwa fx dikali dengan gy itu adalah 1 ditambah dengan z. Padahal kita juga tahu, penilaian yang lainnya, yaitu z itu adalah x ditambah ini, berarti kita sudah tambahkan 1 ditambah x ditambah xy ditambah dengan y. Nah, ini sebenarnya bisa kita faktorkan. Nah, ini yang pertama adalah x, ini sama-sama punya x, berarti x dalam kurung 1 ditambah y ya. Kemudian ini kan juga sama, ini satu paket, bisa kita satu paket kan, y ditambah 1 atau 1 tambah y. Ini bisa kita faktorkan juga, sama-sama punya y ditambah 1. Nah, ini kan y tambah 1 tambah y, nggak masalah, sama. Dan ini sisanya adalah x, dan ini sisanya kan dikali 1. Nah, berarti ini plus 1. Sehingga ini kita dapatkan fx dikali gy adalah ini. Sehingga kita bisa langsung asumsi, karena di fungsi fx, maka fx itu adalah
X ditambah 1. Dan GY adalah Y ditambah 1. Jadi jangan kebalik ya, kalau X jadi Y nanti salah. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pernyataan yang kita harus uji kebenarannya. Kita bisa tahu langsung fx-nya ini sesuai dengan permintaan, berarti sama, y-nya pun juga sama, benar. Nah, sementara tinggal yang terakhir. Artinya kalau untuk yang pertama berarti G dimasukkan ke komposisi F. Nah, berarti kita F itu adalah yang ini ya. Berarti G ini kita masukkan ke dalam sini. Berarti yang pertama, kasus yang pertama adalah ketika ini masuk ke dalam sini, jadinya tinggi Y plus 2. Nah, ini Y plus 2 ini kemudian dimasukkan lagi ke berarti Y ini masuk lagi ke sini. Berarti Y plus 2 ditambah 1. Nah, maka hasilnya sama dengan Y ditambah 3 atau 3 tambah Y. Dan sesuai juga ya. Kemudian kalau pertama yang kedua adalah F. Yang ini tadi F komposisi G. Ini Y. Nah, kemudian yang terakhir X. Nah, X nomor 4. X ini kita masukkan ke fx ini masukin ke G. Berarti masukin ke sini. Nah, X dimasukkan ke Y plus 1. Maka dia akan menjadi X tambah 1 ditambah 1 ya. Maka jadinya adalah X ditambah 2. Nah, nilai yang kedua ini, nah ini adalah nanti ini adalah hasil ketika F komposisi sorry, ini bukan F ya. Ini salah, ini harus saya hapus dulu. Oke. Ini kebalik, harusnya penulisannya adalah F G ya. Ini kan mintanya G. Ini adalah G komposisi F. Ini nilai G komposisi F. Ini X ya. Nah, kemudian nilai yang ini dimasukkan lagi ke G. Berarti G dalam kurung G komposisi F yang ini. Nah, ini adalah nilai dia dimasukkan ke nilai G lagi. Berarti X ditambah 2 ditambah lagi 1. Nah, ini kan yang ini. Ini adalah X plus 1 gitu ya. Jadinya X plus 3. Dan pernyataannya pun benar. Jadi semua benar. Maka jawabannya adalah yang E. 1, 2, 3, 4 benar. Masuk ke soal nomor 18. Jika fx adalah px ditambah q dan gx adalah fx ditambah dikali f dalam kurung s plus 2 ditambah 2, sementara f turunan dimasukkan 0 sama dengan 1 dan g turunan 0 sama dengan 0. Nah, ini ada pernyataan juga, berarti kita harus cek satu persatu. Yang pertama dulu, informasi yang pertama f turunan adalah 0, berarti kita punya fx sama dengan px ditambah dengan q. Maka kalau kita turunkan, nah turunan pertama, berarti hanya fungsi terhadap x saja yang bisa, berarti tinggal p. Padahal kita tahu nilai dia adalah 1, maka p-nya adalah 1. Ya, jadi kita sudah dapat, maka fx bisa kita rubah biar lebih mudah, jadi x ditambah q. Nah, q kita belum tahu ya. Nah, jadi bisa beralih ke sini. Kemudian G turunan. Kita punya G. Nilai G-nya adalah G. Nah, ini. Nah, kita punya nilai Gx adalah Fx. Nah, dikali F. Dalam kurung X ditambah 2. Nah, ditambah lagi 2. Kurung tutup. Nah, G turunan. F-nya boleh kita rubah dulu, nggak masalah nih. Nah, ini kita bisa rubah. Fx adalah X ditambah dengan Q. Kemudian buka kurung. Ini F tambah 2 berarti menjadi, ini salah, harus dihapus. Oke, nah ini bisa jadi nilainya adalah X tambah 2, berarti ini jadi X tambah 2, berarti berubah menjadi X ditambah 2 tambah Q, nah gitu ya, nanti ditambah 2. Nah, ini sama dengan X ditambah Q, nah ini berubah menjadi X ditambah Q ditambah 4 ya, nah kan 4.
Nah, ini bisa kita kalikan. Nah, ini bisa kita kalikan ini. Nah, ini saya rubah warna buat membedakan. Lagi kita berubah warna lagi biru lah. Yang X plus Q dikali dengan X plus Q yang ini ya, satu paketkan saja. Berarti X plus Q kuadrat. Nah, ditambah dengan 4 dalam kurung X plus Q. Ini jauh lebih sederhana. Nah, kemudian ini adalah nilai masih GX yang sudah dirubah. Bagaimana kalau G turunannya? Nah, turunannya berarti ingat kalau turunan dalam bentuk pangkat, maka pangkatnya dikedepankan 2X plus Q. Pangkatnya berubah berkurang 1, terus dalamnya X plus Q kan ini dalam X. Ketika diturunkan nilainya 1, nggak ngaruh ya. Nah, ditambah. Nah, ini kan 4X tambah 4Q. Kalau diturunkan berarti hanya mengandung 4-nya saja. Nah, ini ada informasi G turunan 0, berarti ketika G dimasukkan 0, maka jadinya adalah ini 0 tambah Q, berarti Q saja, berarti 2Q, ditambah dengan 4. Bahwa kita nilainya adalah 0 sama dengan 2Q ditambah 4, berarti 2Q sama dengan min 4. Sehingga kita dapat nilai Q-nya adalah minus 2. Jadi kita sudah dapat Q-nya minus 2. Sehingga kita bisa rubah nilai fx menjadi x minus 2. Nah, ini berarti kita sudah dapat fungsi fx-nya adalah x min 2. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai gx-nya kita bisa merubah dari ini. Nah, sebelum cari yang lain ke soal yang lain, kita ini dulu dah. Gx, nah ini gx ini bisa kita rubah. Jadi X adalah X ditambah Q. X tambah Q kuadrat. Dikuadratkan. Berarti X tambah Q itu berarti X. Q-nya adalah min 2. Berarti X min 2 dikuadratkan. Ditambah dengan apa ini? Atau yang ini sajalah. Yang inilah nggak apa-apa lah ini. Yaitu X min Q kayak ini ya bolehlah langsung nggak masalah, ditambah 4 dalam kurung X min 2 boleh ya. Berarti ini X kuadrat min 4X ditambah 4 yang ini 4X dikurang 8 sehingga didapat X kuadrat. Nah, ini habis 4 dikurang min 8 berarti min 4. Nah, ini nilai GX nya. Jadi kita dapat nilai GX-nya dan nilai fx-nya. Nah, dalam soal diminta pernyataan yang pertama, G turunan X itu sama enggak dengan 2F dalam kurung X ditambah 2. Kita lihat G turunannya. G turunannya ini adalah nilai yang ini ya, 2X. Berarti G turunan berarti yang ini ya kita turunkan. G turunan berarti 2X saja. Nah, karena 4 kan 0 turunin sama dengan 2 dalam kurung X. Nah, ini kalau saya rubah ini X plus 2 berarti nanti jadi X saja. X kuadrat kan? Sorry. X. Ya, ini X plus 2 dikurang 2. Maka kalau misalkan saya menjadi fx ditambah 2, maka X ditambah 2 dikurang 2, maka dapatnya hanya X saja. Maka ini X kalau diturunin kan 1. Nah, ini ya, X diturunin 1. Oke. Tadi turunannya adalah oke. Ini nggak diturunin ya, kok nggak minta diturunin. Ini X ya, berarti X. Nah, berarti jawabannya sama ya, 2X sama dengan 2X. Berarti pernyataan yang pertama betul. Pernyataan yang kedua kita lihat F turunan X itu akan sama dengan F dalam kurung X ditambah 1. F turunan, nah, berarti Fx diturunin yang ini ya, itu nilainya 1. Nah, sama nggak dengan Fx min 1? Berarti kita rubah X plus 1, maka nilainya menjadi X plus 1 dikurang 2, maka sama dengan X min 1. Berarti ini adalah
X min 1. Tentu tidak sama ya. Nah, ini kan pangkatnya 1, ini enggak. Nah, berarti salah. Berarti untuk soal nomor 2 adalah salah. Jadi tidak sama. Pernyataan ketiga, ketika F dimasukkan nilai 0, itu akan sama tidak dengan min 2 F turunan. Pertama 0, berarti F 0. Saya masukkan 0, berarti 0 dikurang 2, maka hasilnya min 2. Nah, ini berarti min 2 F turunan dari ini adalah 1. Nah, berarti kalau dimasukin 0 ya tetap 1, nggak ngaruh ya. Mau berapapun dimasukin 7 ya hasilnya 1 juga. Jadi ini adalah min 2 sama dengan min 2. Dan ini benar. Jadi pernyataan 1 dan 3 benar. Kemudian pernyataan keempat, kita cek keempat. Nah, biasanya kalau 1, 3 benar, pernyataan keempat sudah pasti salah. Tapi kita cek. G0 sama dengan F turunan 0. G0-nya berarti 0 dikuadratkan dikurang 4 berarti min 4. Nah, F turunan pertama dari 0 kan 1. Nah, ini berarti tidak sama. Jadi sesuai ya. Jadi jawaban 1 dan 3 benar adalah yang B ya. Jadi jawabannya B. Karena A adalah 1, 2, 3 benar. B 1, 3 benar. C 2 dan 4 benar, D 4 saja benar, kalau E semua benar. Kita lanjutkan nomor 19. Di nomor 19, jika fx sama dengan akar x kuadrat tambah bx dan fx dikuadratkan ditambah dengan gx sama dengan 1 ditambah b dalam kurung x kuadrat tambah bx, terdefinisi untuk x lebih besar dari 0 atau x X kurang dari 0 ya tadi, atau X lebih besar dari sama dengan 2. Maka, nah, ini kita kuadratkan dulu, yang ini kita substitusikan, maka menjadi X kuadrat ditambah BX, ditambah dengan GX ya, sama dengan nanti 1 ditambah B, nah, kurung tutup X kuadrat ditambah dengan BX. Nah, kiri kanan ada BX nih, berarti bisa hilang. Sama ya. Kemudian kita terjemahkan X kuadrat ditambah dengan GX sama dengan yang ini adalah 1 dikali dengan X kuadrat ditambah dengan BX kuadrat. Sehingga kita hilangkan, maka nilai GX-nya adalah BX kuadrat. Nah, ini ya. Ini kita dapat. Oke. Nah, katanya terdefinisi. Padahal bentuk akar, berarti bentuk fx itu bisa terdefinisi jika fx ini lebih besar sama dengan 0. Sehingga bentuk yang tadi, ini x kuadrat ditambah dengan bx, itu terdefinisi jika lebih besar dari 0. Sementara kita sudah tahu nilainya adalah 0 dan 2. Jadi kalau kita faktorkan, ini adalah X, kemudian X ditambah dengan B. Ini lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini nanti kalau dengan menggunakan berdasarkan soal tadi, X yang pertama adalah 0, X yang kedua adalah minus B ya. Dan ini kan sesuai, ini sudah ada 0, berarti X-nya kemungkinan besar adalah yang 2. Maka X2-nya adalah 2, berarti 2 itu adalah min B, atau B-nya sama dengan min 2. Jadi kita dapat B min 2. Dengan demikian maka GX kita bisa terima dapatnya adalah min 2X kuadrat. Kemudian juga fx kita bisa dapatkan bentuknya adalah menjadi akar X kuadrat, B-nya itu min 2, berarti min 2X. Jadi kita sudah dapat bentuknya. Kemudian kita jawab setiap kondisi dari soal pernyataan-pernyataan soalnya. Nah, ini yang pertama, di pernyataan yang pertama adalah F ketika min 2 per G ketika min 2. Nah, ketika yang pertama min 2 F ya, berarti ini min 2 saya substitusikan, berarti min 2 dikuadratkan berarti 4 ya, berarti ini akar min 2 dikuadratkan berarti 4, min 2 ketemu min 2 berarti dikalikan jadinya plus 4. Kemudian bawahnya G-nya adalah min 2 dikuadratkan. Nah, ini berarti
Yang di atas 4 kali 2 berarti 2 akar 2, bawahnya adalah min 2 dengan kali dengan 4. Maka kalau ini sederhanakan adalah min 1/4 akar 2. Dan ini tidak sama dengan 0, maka pernyataan pertama salah. Kemudian pernyataan kedua kita cek F ketika min 1 dikali dengan G ketika min 1 adalah min 2/3. Kita cek apakah benar. Ketika min 1 berarti akar dari 1 ditambah 2, nah, kemudian dikali dengan G-nya min 2 dikali dengan min 1 dikuadratkan. Berarti yang ini akar 3 ya. Akar 3, ini 1, ini min 2. Nah, ini berarti sesuai min 2 akar 3. Jadi jawaban yang nomor 2 benar. Pernyataan ketiga ketika G di mana F3 dikomposisikan, hasilnya adalah min 6. Kita cek. Yang pertama kita masukkan nilai 3-nya dulu. Nah, 3 ke X. Maka kalau 3 ke X adalah berarti 3 kuadrat 9 dikurang 2 kali 3, 6, 9. Berarti akar 3 ya. Nah, akar 3. Kemudian kita masukkan angka akar 3 ini ke G. Berarti min 2 akar 3 dikuadratkan. Berarti min 2 dikali dengan 3. Maka hasilnya adalah min 6. Dan ini pun sesuai. Nah, ini sesuai ya. Untuk pernyataan keempat, kita cek pernyataan keempat, di mana nilai F G ketika min 1. Apakah sama dengan 0? Ketika min 1, maka didapatkan min 1 dikuadratkan 1 berarti min 2 ya. Min 2. Nah, ini ketika F min 2, maka jadi akar min 2 kuadrat adalah 4. Ditambah dengan 4, maka dihasilkan 2 akar 2. Jadi jawabannya tidak 0. Maka untuk soal ini salah nih. Berarti jadi tidak ada pilihan di jawaban. Di pilihan bergandanya tidak ada 2 dan 3. Biasanya 2 dan 4 harusnya. Jadi asumsi saya bukan min 1 tapi 1 nih. Ya, bukan. Tapi kalau 1 jadinya tetap min 2, nah minnya. Kalau 1 tetap min 2 ya. Oh, nggak ngaruh. Berarti nggak bisa nih. Berarti tidak sama. Berarti salah. Asumsi juga salah. Jadi untuk soal nomor 19 tidak ada kunci jawaban. Nah, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 20. Masih bentuk yang sama jika fx sama dengan px dikurang q, sementara fungsi gx adalah dalam kurung dalam kurung lagi x min 1 dikuadratkan tambah fx dengan f0 dan g turunan 0 sama dengan 1. Yang pertama kali berarti kita kita masukkan dulu ya. Nah, ini f0-nya. Berarti kan fx sama dengan px dikurang q, kita masukkan. Ketika dia nilainya 0, maka P dikali 0 dikurang Q, maka ini adalah 1 sama dengan min Q. Maka Q-nya kita dapat nilainya adalah min 1. Nah, dengan demikian fx bisa kita tulis menjadi px dikurang Q berarti ditambah 1 ya. Px ditambah 1. Kemudian G, yang kedua gx-nya. Gx kita punya nilai bentuk f kuadrat x min 1. Nah, ini fx-nya yang dikuadratkan ya. Fx min 1-nya dikuadratkan ditambah dengan fx. Nah, kalau g turunan pertamanya x adalah berarti 2 dikuadratkan berarti 2. Kemudian fx min 1 pangkatnya berkurang. Kemudian turunannya adalah f turunan dari f min 1. Jangan lupa kemudian ditambah dengan x min 1 diturunin kan 1. Jadi nggak ngaruh ya. Nah, berarti kemudian fx diturunin adalah f turunan terhadap x diturunkan 1. Jadi tidak perlu ditulis. Kemudian ada infonya adalah ketika disubstitusi sama dengan 0. Nah, ini substitusi sama dengan 0. Maka dia nilainya adalah 1. Jadi kita turunkan 0-nya masukin, berarti nanti jadi 2F. Nah, ini min 1 ya.
min 1 dikali dengan F turunan min 1 ditambah dengan F turunan ketika 0. Nah, ini nanti hasilnya 1 sama dengan 2F ketika min 1, berarti jadi min P ditambah 1, berarti ini 2 dalam kurung min P ditambah 1 dikali dengan F turunannya. Nah, ini kalau diturunin Fx, kalau diturunkan, maka jawabannya hanya P saja. Mau dimasukin angka berapapun ya P. Nah, kemudian ditambah, ketika diturunin dimasukin angka 0, ya ini pun juga P. Nah, mau di angka 100 sekalipun, kalau cuman linear, berarti ya angka depannya itu, jadi faktornya. Berarti hanya koefisien depannya saja. Berarti 1 sama dengan, ini kita kalikan, min 2 dikali min P kan min P. Min P dikali dengan P yang ini berarti min 2P kuadrat. Nah, ini 2 dikali 1, 2 dikali dengan P berarti plus 2P. Jangan lupa tambah P. Nah, ini kita pindah ruaskan ke sini menjadi 2P kuadrat. Ini 2P jadi 3P ya. Minus 3P. Kemudian ini ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat, kita faktorkan sama-sama 2P berarti min 1, kemudian P min 1 sama dengan 0. Sehingga kita punya P yang pertama nilainya setengah, P yang kedua nilainya 1. Berarti kita punya dua kemungkinan. Nah, nilai Fx, berarti nilai Fx ini dua kemungkinan adalah, yang pertama Fx-nya adalah 1, berarti adalah P-nya 1, maka jadi X plus 1. Atau Fx-nya adalah yang setengah, berarti setengah X ditambah 1. Jadi bisa dua kemungkinan kalau berdasarkan jawaban. Kemudian kita Fx sudah ada, maka nilai G-nya. Nilai G itu didapat, nah ini berarti kita bisa dapat nilai G-nya ini. Nah, Gx-nya itu adalah fungsi Fx yang ini, dikuadratkan F-1 dikuadratkan, berarti ini saya masukkan F-1 di X, ya X-1 di sini, berarti X-1 ditambah 1 berarti hanya X, berarti ini X kuadrat ditambah dengan Fx yaitu X ditambah 1. Jadi yang pertama ini. Nah, kalau untuk yang kedua pecahannya lebih jauh lagi ya, maka ini nanti memungkinkan maka makin jauh lagi. Jadi kita yang pertama saja kita gunakan yang pecahannya. Kalau misalkan saat ini tidak ada jawaban, maka kita menggunakan yang pecahan. Maka kita gunakan yang ini dulu. Berarti kita sudah punya dua bentuk. Nah, bentuk yang pertama adalah yang ini, Fx-nya, dan Gx-nya adalah yang ini. Nah, kita sudah dapat, kita tinggal mengidentifikasi apakah pernyataan 1, 2, 3, dan 4 itu adalah benar. Pernyataan yang pertama adalah F turunan ketika 0 itu sama dengan Fx, nah, F0 ya. F turunan ketika, nah ini derajatnya 1, maka ketika diturunin dan tidak diturunin, ini 0 masukin 1 ya. Ketika diturunin hasilnya 1, masukin 0 nggak ngaruh. Tapi ketika Fx saja dimasukin 0, maka 0 tambah 1, 1 juga. Jadi jawaban pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, F turunan sama dengan 1. Ya jelas ya, Fx turunannya sama dengan 1, sangat jelas. Nah, turunin. Kemudian nomor 3, ketika G diturunkan itu sama dengan nilai 2Fx dikurang 1. Nah, kita turunkan. G ini kita turunkan, maka dia menjadi 2X ditambah 1. Apakah sama? Sama dengan 2 dalam kurung X ditambah 1 dikurang 1. Nilainya 2X ditambah 2 dikurang 1. Nah, berarti sama ya. 2X tambah 1. Bahkan nilainya sama. Dengan demikian nomor 3 pun jawabannya benar. Terakhir di nomor 4, yaitu G turunan pertama masukin 0 sama dengan G yang 0. Kita cek. G turunan pertamanya adalah 2X. 2X ditambah 1. Nah, yang ini adalah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nanti kita masukkan 0. 2 kali 0 ditambah 1. Apakah sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 ditambah dengan 1. Maka
Ini hasilnya 1 dan ini pun 1. Sama ya, berarti jawaban. Jadi semua pernyataan 1, 2, 3, 4 benar, maka jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan kita SIMAK UI tahun 2020 nomor 16 sampai dengan nomor 20. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga membuat kalian jauh lebih mudah menghadapi SIMAK UI di tahun ini. Jangan lupa, saya ingatkan kembali, tekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan yang terupdate dari channel saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Anang Med, berbagi untuk menginspirasi.